Oke, sebelumnya kita telah mempelajari sistem pernapasan pada manusia dan hewannya. Selanjutnya di bab 2 ini kita akan mempelajari yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan itu adalah mengubah makanan menjadi energi. Nah, pernahkah kamu merasa lemas? Pernah ya tentunya. Nah, sebelumnya karena apa? Karena penyebabnya adalah makanan. Nah, ketika manusia tidak mengkonsumsi makanan, maka tubuhnya tidak mendapatkan energi atau tenaga ya, sehingga tubuhnya merasa lemas ya, merasa lemas tubuhnya. Nah, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat itu karena mencerna makanan 4 sehat 5 sempurna. Biarpun enggak terpenuhi makanan 4 sehat 5 sempurna, tapi makanan yang bergizi ya, yang memiliki protein yang baik untuk tubuhnya. Nah, organ-organ pencernaan memiliki fungsi yang berbeda-beda ya, dan membentuk satu sistem yang berbeda. Itu dinamakan sistem pencernaan. Ya, yang pertama adalah mulut. Ya. Ya, di dalam mulut, rongga mulut terdapat adalah gigi seri. Ini gigi. Ya, ada gigi seri, ada lidah, ada langit-langit, dan ada amanil. Ya. Nah, itu yang pertama adalah rongga mulut. Ya. Ada giginya, bagian giginya ada gigi seri, ada gigi geram, ada lidah, ada gigi taring, ya. Nah, gigi manusia di dalam rongga mulut ini terbagi. Yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri itu adalah gigi yang terletak pada bagian paling depan ya. Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan ya. Nah, yang kedua adalah gigi taring. Gigi yang berbentuk runcing. Kalau pernah kalian nonton pampir-pampir, itu ada giginya yang runcing ya kan? Ya kan? Nah, itu dia. Makanya ada giginya yang kayak runcing. Itu berfungsi untuk mengoyak makanan ya, mengoyak makanan bersebelahan dengan gigi seri. Nah, yang selanjutnya gigi geraham. Ya, gigi geraham. Gigi geraham depan letaknya bersebelahan dengan gigi taring. Ya, itu gigi geraham berfungsi untuk mengunyah. Nah, mengunyah makanan ya. Nah, jumlah gigi pada anak-anak yang berbeda. Pada anak-anak yang giginya berjumlah 20 buah, gigi anak-anak disebut adalah gigi susu ya, pada usia 6 sampai 14 tahun. Giginya berjumlah 20 pada usia 6 sampai 14 tahun ya. Sedangkan pada gigi orang dewasa berjumlah 32 ya, berjumlah 32 gigi tetap ya. Ya. Iya, kalau kita mau makan pasti ada semacam air liur atau air ludah ya. Itu berfungsi untuk melumatkan makanan ya. Ya. Iya, berfungsi untuk melumatkan makanan. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan kita tahu sendiri ya. Nah, kerongkongan itu adalah menyambungkan saluran rongga mulut dan lambung. Kerongkongan ya, terletak di apa kita ini? Ya, tenggorokan. Ya, makanan yang telah dikunyah di dalam rongga mulut akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan itu akan didorong hingga masuk ke lambung ya. Makanan dapat terdorong ke dalam lambung karena kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik. Peristaltik adalah
gerakan yang meremas dan mendorong makanan, ya. Gerakan yang meremas dan mendorong makanan. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristatik karena pada bagian dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang lentur. Gerakan peristaltik tidak hanya terjadi pada kerongkongan, terjadi juga pada lambung dan usus, ya. Itu mengenai kerongkongan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah lambung. Nah, lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti kantung. Organ terletak pada bagian rongga perut. Kalau gambarnya seperti di sini nggak ada, ya. Iya, di sini. Oke. Berbentuk apa dia? Seperti kantung. Tahu kan? Iya, seperti kantung. Nah, organ itu bersifat elastis. Bagian dindingnya berotot dan bagian dalamnya berlipat-lipat, ya. Karena sifatnya elastis, maka dinding lambung akan mengempis saat kosong dan mengembang saat berisi. Kalau kita lihat seperti apa? Balon. Kalau ada isinya maka makin besar. Kalau nggak ada isinya maka makin kecil, ya, seperti balon. Nah, yang keempat adalah usus 12 jari. Dibedakan menjadi usus 12 jari, usus halus dan usus besar. Ya, itu dia bagiannya, ya. Ada usus halus, ada usus besar. Nah, yang terakhir adalah anus. Ya, tempat pembuangan. Anus ini tempat pembuangan. Ya. Ketika makanan sudah diolah, maka akan ada ampas-ampasnya. Kalau kita menggiling padi, kalian lihatlah, ada dedak-dedaknya, ya kan? Nah, begitulah sama seperti anus itu. Ya, anus itu ada anus tempat pembuangan kotoran kita. Nah, tinja, ya. Tempat pembuangan kotoran. Ya. Paham? Paham sampai sini? Paham? Iya, paham. Bagus. Nah, itulah mengenai sistem pencernaan pada manusia, ya. Nah, gangguan juga terjadi pada pencernaan manusia. Yang pertama, gangguan itu adalah semacam ada kendala, ada sakit, ada apa, ya. Ya, makanya perlu kita jaga makanannya, harus bisa mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, ya. Masih ingat apa itu karbohidrat? Iya, seperti beras, singkong, talas, kentang, ya. Itu adalah karbohidrat, ya. Iya. Nah, sedangkan protein, telur, kacang, susu. Ah, udah pernah dikonsumsi kan? Iya. Dan selanjutnya adalah lemak. Lemak itu berasal dari daging. Bisa daging lembu, bisa daging B2, bisa daging apa lagi? Daging sapi, daging kambing, ya. Dan telur. Itu termasuk banyak lemak. Yang selanjutnya vitamin. Vitamin itu ada buah-buahan, ada sayuran, ada ikan, ya. Iya, ada juga pada daging, ada juga pada telur. Iya. Nah, selanjutnya pada mineral. Mineral itu juga bisa ikan, hati, dan kacang-kacangan, garam beriodium. Iya, harus kita konsumsi, tapi yang tidak berlebihan. Pas dengan untuk tubuh kita, ya. Jadi Pak, kalau nggak terpenuhi semua Pak, ya bisa saja, tapi lama-lama akan mengalami kelelahan yang mengakibatkan tubuhnya tidak dapat fit, ya. Beraktivitas pun menjadi kendur. Iya, itulah yang diperlukan pada tubuh.
Nah, sedangkan gangguannya apa, Pak? Yang pertama adalah diare. Diare ini adalah gangguan pada usus besar. Contohnya, ketika kalian makan yang pedas, wah, maka akan mencret-mencret, buang air, ya kan? Iya. Iya. Ya, emang diare ini tidak terlalu bahaya, tapi kalau tidak diatasi dengan cepat, maka akan terjadi hal-hal yang buruk. Nah, yang kedua adalah emah. Ya, emah. Ini maka kalau kalian nggak sering makan terlambat, maka akan terjadi penyakit emah pada tubuh kalian. Iya, makanya harus makan sesuai dengan porsinya, ya. Yang selanjutnya adalah sembelit. Ketiga, sembelit. Iya. Pernahkah kalian mengalami itu? Pernah. Mungkin ya kan, sembelit dia. Aduh, mau buang air besar. Tapi payah gitu. Itu dinamakan sembelit. Susah buang air besar. Nah, yang keempat adalah apenditis, ya. Iya, itu dinamakan penyakit usus buntu. Usus buntu, makanya kalian hati-hati makan makanan, ya. Karena kalau udah mengalami usus buntu, nanti ususnya yang itunya dipotong, disambungkan, tapi tidak bisa lagi beraktivitas dengan sebaik seperti semula, ya. Makanya harus kita jaga. Yang kelima adalah kanker usus. Ini bisa diare yang disertai darah, pendarahan pada pangkal usus, sakit perut yang berkepanjangan. Itu bisa menyebabkan kanker, ya. Jadi kita harus hati-hati sebagai manusia. Perlu perawatan yang maksimal, perlu perawatan yang baik, ya, supaya tubuh kita sehat. Ya, kalau kita mau sehat, tentu kita lakukan yang terbaik untuk hidup kita, terutama di dalam memakan makanan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna, ya. 4 sehat 5 sempurna. Mungkin sinilah yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi bisa dibukanya di buku masing-masing dan dilihat, ya. Oke.